Katakan kayak Phuket, Krabi dibanding dengan Bali, ataupun Langkawi dibanding dengan Bali. Jauh banget. Pattaya dibanding Bali. Gila, langit dan bumi lah. Tapi ternyata orang ini turns out orang-orang di Indo tuh turns out to be very gitu. Seroto nasi dengan mendoan. Pertama kali pulang ke dengar tuh ya makanan tuh. Saya baru aja lihat video yang bikin saya merinding guys. Orang Korea yang udah keliling Eropa malah bilang liburan di Indonesia tuh jauh lebih keren, lebih tenang dan lebih berasa kayak surga. Serius guys, ini bukan kaling-kaling. Yuk kita simak video ini. Apa yang bikin Bali ini begitu menarik? Kita bandingin ya sama negara-negara tetangga kita ya. Katakan kayak Phuket, Krabi dibanding dengan Bali, ataupun Langkawi dibanding dengan Bali. Jauh banget. Pattaya dibanding Bali. Gila, langit dan bumi lah. Bali itu resortnya gila banget. Asal lu punya duitnya aja. Jatim Park itu yang Jatim Park 2 ya, yang khusus kebun binatang, itu bagus banget. Itu gede banget sih. Dan gede banget gitu. Dan bener-bener experience-nya itu beda banget. Jadi nggak melulu di luar negeri itu pasti lebih bagus. Batam ini kalau lu datang weekend, kalau ini lagi normal lah ya, dulu kan sempet covid ya, sempet sepi juga gitu. Kalau lu datang weekend, sebenarnya akan diisi banyak banget orang Singapura dan Malaysia. Hey guys, it's me Brendan back again with another storytelling session. Oke, ini adalah orang Korea guys ya. Ternyata ini alasan teman foreigner aku bilang lebih suka traveling di Indo daripada di negara maju kayak Eropa. Orang Korea guys yang bisa berbahasa Indonesia. Nggak jauh-jauh seputar tentang the experience, the talk I had with one of my foreign friends, yaitu ketika teman aku yang suka traveling, dia udah pernah traveling ke berbagai negara, termasuk negara berkembang maupun negara maju gitu. Dan karena dia dari negara maju, membuat aku makin penasaran pada saat itu, kayak kenapa kok kamu masih bisa mau traveling ke developing countries kayak Southeast Asian countries, specifically ke Indo gitu. Karena dari beberapa pengalaman aku, teman-teman foreigner yang aku punya, kalau misalnya mereka udah cukup mampu, mereka biasanya cenderung kayak ya udah gitu travelingnya ke negara-negara maju doang. Tapi kalau misalnya emang budget, ya perginya ke negara Southeast Asian countries misalnya gitu, dimana mungkin lebih terjangkau. Nah tapi teman aku, regardless of dia memang udah mampu, dia udah pernah pergi ke negara maju kayak Eropa, kayak Australia, Amerika gitu-gitu, tapi dia tetap suka traveling ke Indonesia yang kayak relatif lebih terjangkau biaya wisatanya gitu. Jadi aku nanya, why is that gitu kan? Kenapa? Nah dan disitulah ketika dia ceritain kayak one of his experience ketika dia traveling ke Europe gitu, dia punya ekspektasi yang sangat tinggi karena ya mungkin sama juga kayak kita sering melihat orang bule gitu kan, kayak di movies, di TV. Jadi mungkin kita ada fantasi dan romance sendiri tentang going to Europe gitu kan. Dan dia tuh kayak bilang kayak actually pemandangan di Europe, kayak food, places to see, udah gitu kayak landscape, architecture, design, everything, so on and so forth was really good. Tapi satu faktor yang buat dia kecewa banget adalah the people, karena the people ketika dia di situ as a nation, dia mengalami banyak kayak racism dan discrimination gitu. Specifically dia cerita how people would kayak cincong gitu ketika dia jalan, terus giniin matanya, terus juga misalnya ketika dia datang ke suatu restoran, padahal dia udah pesen duluan, tapi ada orang lokal yang datang belakangan, orang lokal tersebut yang makanannya dikeluarin gitu. Mungkin ini bisa belum tentu racism atau discrimination, tapi pada saat itu yang dia rasakan gitu. Pengalaman. Sedangkan pas dia ke Indo, dia tuh nggak punya ekspektasi yang tinggi-tinggi banget. Dia cuman kayak datang karena ya dia nggak terlalu tahu tentang Indonesia juga gitu. Dan what surprised him gitu, meskipun kayak infrastruktur di sini masih belum semaju negara-negara lain, terus juga kayak mungkin makanan walaupun enak tapi nggak langsung cocok di perut dia masih bisa sakit perut. Tapi one thing that compensate all of that adalah kata dia adalah the people gitu.
orang-orang Nah, Indonesia. jadi temen guys. aku tuh bilang lah, jadi satu hal yang dia rasain tentang Indo waktu dia datang tanpa ekspektasi apa-apa, tapi ternyata orang ini turns out orang-orang di Indo tuh turns out to be very welcoming, very lovely, sangat hangat, sangat terbuka dan sangat ramah, dan itu tuh menjadi suatu wow factor bagi dia sampai dia tuh ngomong pada akhirnya dia ngerasa title negara maju atau negara berkembang it doesn't matter anymore gitu, karena the people factor itu sepenting itu bagi dia. Orang-orang yang ada di negara itu yang bisa bikin dia nyaman atau tidak ketika traveling ke suatu negara. Akhirnya kayak title negara-negara Eropa yang relatif kita anggap sebagai negara maju itu akhirnya jadi nggak gitu penting gitu bagi dia. Sedangkan ketika dia ada di Indo yang sebenarnya kayak levelnya masih developing countries atau negara berkembang, itu jadi nggak terlalu masalah karena meskipun infrastruktur dan fasilitasnya masih kurang gitu, tapi orang-orang kayak budaya dan sifat orang-orang yang ada di sini itu tuh mampu mengkompensasi dan mentoleransi itu semua. Itu sih yang dia ngomong, dan itu yang aku rasain seneng banget dan kayak bangga gitu sebagai orang Indo ketika aku dapat review dan testimoni kayak gitu dari teman aku ketika traveling di Indo. Oke. That's all for today's storytelling session. See you in another storytelling session. Thank you for Okay. listening semuanya. Opa, culture shock. Opa, Opa baru culture pertama shock. kali ke Indonesia. Kaget, ternyata di pinggir jalan kota banyak pohon rindangnya. Belok sini pohon, belok sana juga ada pohon. Pohonnya banyak. Wah, di Wah. Korea kalau mau lihat pohon rindang harus pergi jauh dari kota. Oke. Keren ya Indonesia. Memberitahu kenapa orang Korea itu banyak yang suka liburan ke Eropa. Tentu ada Oke. orang-orang yang memang suka banget sama Eropa, tapi biaya liburan ke Eropa itu sebenarnya bisa jadi lebih murah. Di Korea, negara luar negeri yang paling dekat dan murah adalah Jepang. Jadi kayak Singapura, Indonesia. Sedangkan di sebelah memang juga ada negara Tiongkok, tapi kita butuh visa, jadi males daftar visa. Tapi untuk paspor Korea, kita mau ke Amerika, Eropa, kebanyakan negara-negara di situ itu bisa tanpa visa. Dan juga kalau dipikir-pikir, dari Korea naik pesawat ke Indonesia itu sekitar 8-10 juta rupiah PP. Ke Eropa pun sekitar ya lebih mahal dikit mungkin. Tapi masalahnya kalau ke Eropa misalnya ke negara A terus lewat lintas darat bisa ke B, ke C, ke D. Jadi kayak kali pergi itu bisa ke banyak negara. Istilahnya kayak memang pesawatnya mahal tapi dapatnya lebih banyak negara. Tapi kalau misalnya ke Indonesia, ke Bali naik pesawat, terus dari Bali harus naik pesawat lagi ke Jakarta. Dari Jakarta mau ke luar negeri naik pesawat lagi. Sehingga kayak biaya liburan ke Indonesia itu juga bisa dibilang tidak murah. Makanya honeymoon ke Bali. Bayang dong, yo, tempat mewah itu. Oh, Sang. ayo Di nyebrang. sini Oke. jual apa aja? Nasi pecel. Saya mau pesan ini, soto. Ya, satu aja. Soto. Ini, makan Soto. sini. Soto. Soto guys ya. No. Terima kasih. Oh, apa itu? Soto nasi. Soto nasi. Oh. 맛있는데? Wow, wow. 되게 맛있어. Rasanya unik banget. 와, Wah, 땐 만두에 menduan. manduan itu apa guys? Soto tuh apa? Ih, macam-macam ya makanan di Indonesia ini ya guys. Enak banget. Tapi enak. Tengok Sempat tuh. lihat beberapa kali pas lewat. Tadi Oke. saya coba deh. Soalnya lihat orang-orang makan, kelihatannya enak. Ini enak banget. Enak banget ya. 맛있어. 이 enak. 당면도 있네. Oh, ada mie juga. 맛있어. Enak, enak. Oke. gitu. Soto Ini enak nasi banget. dengan manduan. Pertama kali pulang ke dengar tuh ya makanan tuh. 어떤 춤이야? Ini apa nih guys? Info musik. Keren. Dita Karang ini sudah pastilah orang Indonesia. Perkenalkan tarian daerah Bali ke orang-orang Korea. Begini reaksi mereka. Oke, kita Kayaknya berubah sekali. Kalau zaman papa kita kan istri anak apapun harus aku yang hidupin gitu. Bebannya di dia semua. Kalau sekarang aja bebannya kan udah mulai bagi sama istri nih. Kamu Oke. kerja, aku kerja. Lama-lama anak urus sendiri. Kamu cari uang sendiri. Lama-lama lebih jadi individual gitu. Makanya di Korea selalu ngomong kenapa memilih Indonesia daripada Korea. Saya suka orang yang lama.
orang yang kerjasama. Indonesia kan masih teman pun, ya udahlah kita bikin konten bareng yuk, masih mau sama. Kalau di sana udah nggak bisa. Wani biro. Wani piro. Loh, mereka kenapa? Waktu menganggap uang. Jadi guys, salah satu alasan utama yang orang Korea lebih milih liburan di Indonesia itu karena alamnya. Bayangin aja guys, dari gunung, hutan tropis, pantai biru, bening sampai pulau-pulau eksotik. Semuanya ada, bahkan mereka bilang di Indonesia itu mata mereka selalu dimanjakan. Kalau di Eropa emang indah sih, tapi kaku. Sementara di Indonesia keindahannya itu guys, alami, liar dan penuh warna. Mereka sampai bilang ini bukan sekadar liburan, ini kayak masuk lukisan hidup. Nah, ini yang bikin hati saya hangat guys. Orang Korea yang pernah ke Eropa bilang suasana di sana dingin, bukan cuma cuacanya, tapi juga sikap orangnya. Beda banget sama Indonesia. Di sini baru turun dari pesawat aja udah disapa senyum. Orang lokal mau bantuin tanpa mikir imbalan. Dan buat orang Korea yang datang dari budaya serba formal dan tertutup guys, keramahan kayak gitu tuh nyentuh banget. Mereka merasa lebih diterima, lebih dihargai, dan gak merasa sendirian meski jauh dari rumah. Ini alasan yang gak bisa dibantah guys. Buat orang Korea, liburan ke Eropa itu mahal banget dan seringkali gak sebanding sama rasa puasnya. Tapi di Indonesia, mereka bisa nginap di resort mewah, makan enak, dan explore tempat cantik tanpa harus boros. Mereka bilang, di Eropa kami bayar mahal cuma buat lihat gedung tua. Di Indonesia, saya bayar murah tapi dapat pengalaman yang bikin hati damai. Nah, itu yang mereka katakan berdasarkan pengalaman yang mereka alami guys. Oke guys, kalau dirangkum alasan orang Korea lebih memilih liburan di Indonesia dibandingkan Eropa itu jelas banget ya. Pertama, alam Indonesia terlalu indah untuk diabaikan. Kedua, keramahan orang Indonesia bikin mereka merasa diterima guys dan dihargai. Dan yang ketiga, semua itu bisa didapat dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Eropa. Indonesia bukan sekadar destinasi tapi pengalaman hidup yang bikin mereka ketagihan. Oke guys, kalau ada pendapat atau pengalaman lain langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.